+51 Jangan lupa like dan subscribe. Saat ini Alvin masih berada di dalam mobilnya, jaraknya tak jauh dari rumah sakit tempat Rahel dirawat. Pria itu sedang mengamati rumah sakit tersebut dari kejauhan. Rahel sama sekali tidak membalas pesan darinya, mungkin karena sangat merasa shock dengan isi pesan yang telah Alvin kirim kepadanya. Ketika Alvin memberitahu Rahel bahwa ternyata orang tuanya Maxime adalah penyebab ayahnya Rahel meninggal. Dan Maxime tahu tentang hal itu, tapi memilih untuk menyembunyikannya dari Rahel. Alvin pun mengirim pesan kembali kepada Rahel. Sebenarnya dia sangat penasaran sekali mengapa Maxime tiba-tiba pergi dari rumah sakit, tapi dia harus menggunakan kesempatan ini untuk membuat Rahel kabur dari rumah sakit. Aku tahu kamu pasti sangat terkejut dengan kenyataan ini. Kamu juga pasti tahu bagaimana mengerikannya seorang Maxime, dia sama sekali tidak memiliki hati nurani kepada siapapun. Hanya aku satu-satunya orang yang peduli dan tulus padamu, Rahel. Bagaimana kalau kita bertemu? Aku akan menjelaskan semuanya padamu. Tak lama kemudian ponselnya Alvin berdering. Pria itu tersenyum smirk ketika dia telah mendapatkan balasan pesan dari Rahel. Sejujurnya aku masih sangat terpukul dengan semua kenyataan ini. Tapi aku ingin mendengarkan penjelasan langsung dari Bapak, walaupun aku sangat berharap semua itu tidak benar. Baiklah, mari kita bertemu. Aku ingin mendengarkan semuanya. Alvin tersenyum puas ketika dia membaca balasan pesan dari Rahel. Ternyata gadis itu mudah sekali untuk dia pengaruhi. Dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini untuk bisa bertemu dengan Rahel. Bahkan dia akan membawa Rahel pergi jauh dari Maxime. Hanya dia yang boleh memiliki gadis itu. Baiklah, kalau begitu kita bertemu di gedung Alaska. Aku akan menunggu kamu di sana. Tapi kamu harus datang sendirian. Jangan sampai ada satu orang pun yang tahu bahwa malam ini kita akan bertemu. Aku yakin kamu pasti bisa mengatasi mereka. Gedung Alaska adalah sebuah gedung tua yang sudah lama tidak beroperasi. Alvin sengaja ingin bertemu dengan Rahel di sana, karena di tempat tersebut memang sangat sepi. Bip, bip. Bip. Tak lama kemudian, ponselnya Alvin berdering kembali. Dia telah mendapatkan balasan pesan dari Rahel. Baik, Pak. Mari kita bertemu di sana. Mungkin agak lama. Karena aku harus bisa mengelabui asistennya Maxime dan juga bodyguard yang menjaga aku. Alvin pun tersenyum puas, akhirnya rencananya untuk membawa Rahel pergi sebentar lagi akan berhasil. Hahaha, sebentar lagi kamu akan menjadi milikku, Rahel. Dan kita akan menjadi pasangan yang hidup bahagia selamanya. 1 jam berlalu. Saat ini Alvin sedang menunggu kedatangan Rahel di gedung Alaska. Suasana di sana sangat sepi sekali, karena itulah di daerah sana sangat rawan dengan tindakan kriminal. Kenapa dia lama sekali? Alvin berkata dengan nada gelisah. Dia sangat berharap Rahel berhasil kabur dari rumah sakit. Rahel adalah gadis yang cerdas, Alvin sangat yakin Rahel pasti memiliki 1001 cara bagaimana caranya untuk kabur dari rumah sakit. Tap, tap, tap. Kemudian terdengar suara langkah seseorang yang sedang masuk ke dalam gedung. Alvin pun tersenyum smirk, dia sangat yakin itu pasti suara langkah kakinya Rahel. Alvin pun segera membalikkan badannya, ketika dia menyadari bahwa suara langkah kaki tersebut berada di belakangnya. Akhirnya kamu datang juga, Ra. Alvin tidak meneruskan perkataannya. Pria itu nampak terkejut ketika melihat siapa yang sedang berdiri di hadapannya. 1 jam sebelum pertemuan di gedung Alaska. Maxime sudah melihat semua rekaman video yang ada di memory card milik Elsa. Hatinya seakan teriris sembilu, sangat terluka, ketika dia melihat dengan jelas ketika Alvin sedang membakar mobil milik ayah dan ibunya,
membuat tubuh kedua orang tuanya terpanggang hidup-hidup. Bukan hanya itu saja, Maxime pun akhirnya mengetahui secara pasti bahwa ternyata ayahnya Rahel meninggal bukan karena tertabrak oleh mobil ayahnya, melainkan sengaja ditabrak oleh Alvin karena ayahnya Rahel melihat dengan jelas ketika Alvin membunuh kedua orang tuanya Maxime. Maxime pun segera menutup laptopnya. Dia memandangi Elsa dengan tatapan penuh amarah. "Jadi kamu tahu tentang semua ini? Tapi kamu tega menyembunyikannya dariku," bentaknya. Elsa menjadi gelagapan dibuatnya. Aku, waktu itu tidak punya pilihan, Max. Saat itu aku." Maxime memotong perkataan Elsa. "Padahal dulu aku tulus menyayangimu. Tapi dengan teganya kamu selama ini sudah melindungi seseorang yang sudah membunuh orang tuaku. Bahkan dia sudah membunuh ayahnya Rahel." Elsa pun menangis, dia berharap Maxime akan memaafkannya. Kemudian dia berkata sambil memegang lengan Maxime. "Max." Maxime menepis tangan Elsa dengan kasar. Kemudian dia memandangi Elsa dengan tatapan matanya yang tajam. "Aku akan memenuhi janjiku untuk memberikan perlindungan untukmu. Aku sudah menyuruh 4 orang bodyguard untuk menjaga kamu di apartemen ini. Sekarang mereka sedang berada di luar." Maxime menghela nafas sebentar, kemudian dia meneruskan perkataannya. "Di mata hukum kamu tetap bersalah karena sudah melindungi seorang pembunuh dan juga sudah menyembunyikan kejahatan yang dilakukan oleh Alvin. Hanya ada 2 pilihan, menyerahkan diri ke polisi atau pergi sejauh mungkin dari hidupku, karena aku tidak ingin melihatmu lagi." Setelah berkata seperti itu, Maxime pun segera pergi meninggalkan apartemen. Elsa hanya bisa menangis, dia terduduk di sofa. Perkataan Maxime sungguh sangat menyakitinya. Tapi dia menyadari betul jika Maxime memang pantas membencinya. Maxime sudah memberikan segalanya untuknya, tapi dia dengan teganya malah memilih untuk menyembunyikan kejahatan yang telah Alvin lakukan terhadap kedua orang tuanya Maxime. Padahal dia sangat tahu bagaimana terpukulnya Maxime ketika kehilangan ayah dan ibunya waktu itu. Setelah masuk ke dalam mobil, Maxime memukul-mukul setir mobil dengan penuh amarah. Membayangkan bagaimana kesakitannya ayah dan ibunya yang telah dibakar secara hidup-hidup oleh Alvin. Baf. 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 Arregehah. Brengsek lo Alvin. Maxime mencoba untuk mengatur nafasnya. Dia harus bisa mengendalikan dirinya sendiri, karena dia sangat menyadari bahwa saat ini ada seseorang yang harus dia lindungi. Yaitu Rahel. Maxime memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Namun, tiba-tiba ponselnya berdering. Bip, bip, bip. Rupanya ada sebuah pesan masuk. Tapi bukan untuknya. Melainkan untuk Rahel. Karena Maxime sudah menyuruh detektif Al untuk menyadap ponselnya Rahel, agar terhubung dengan ponselnya. Maxime sangat terkejut ketika melihat salah satu pesan yang dikirim oleh Alvin kepada Rahel. "Karena aku sangat peduli padamu, makanya aku diam-diam mencari tahu tentang kematian yang menimpa ayahmu. Ayahmu meninggal karena tertabrak oleh mobil yang dikendarai oleh ayah dan ibunya Maxime. Dan Maxime tahu tentang itu semua, tapi dia memilih untuk merahasiakannya darimu. Maxime adalah orang yang berkuasa dan gak punya hati, dia bisa melakukan segalanya, termasuk dia bisa menyembunyikan kasus tabrak lari itu. Apakah kamu yakin mau hidup bersama dengan anak dari orang yang sudah membuat ayahmu meninggal, Rahel?"